Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhayo. Semoga kebaikan kebenaran datang dari segala penjuru. Baik, pada malam hari ini kembali saya membuat vlog. Lama tidak membuat vlog yang berkaitan dengan materi-materi perkuliahan, juga materi-materi yang berkaitan dengan tidak hanya perkuliahan tetapi isu-isu nasional dan isu-isu global. Melanjutkan catatan yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran kritis, bagaimana menatap Indonesia dari tempat saya ini, dari negara Bali. Salah satu isu yang krusial dan menarik pada beberapa tahun atau beberapa bulan belakangan ini tentunya adalah permasalahan COVID-19. COVID ini juga bisa dikatakan menghantam semua sendi-sendi perekonomian, tidak hanya nasional atau satu negara, tetapi dia menghantam perekonomian secara global. Jadi pada malam hari ini saya akan berbicara tentang dampak daripada COVID ini yang berkaitan dengan dua isu krusial secara global, yaitu isu krisis moneter dan perubahan iklim global. Dua permasalahan ini dari perspektif kebijakan tentunya merupakan dua masalah yang harus dihadapi, harus ditindaklanjuti oleh semua negara, oleh semua pengambil kebijakan, baik yang bersekup global, nasional maupun lokal. Pertama, tentang krisis moneter. Jadi COVID-19 ini benar-benar menghantam semua perekonomian, anggaran semua negara menjadi bisa dikatakan terjadi penurunan, pertumbuhan ekonomi yang biasanya tumbuh di kisaran 4-5%, justru terjadi minus. Jadi dalam sejarah peradaban manusia berkaitan dengan dampak COVID ini, aspek atau dimensi ekonomi betul-betul mengalami perubahan yang sangat drastis menurun. Nah, tentunya hal ini perlu ditindaklanjuti dengan sebuah strategi, sebuah inovasi kebijakan yang paling tidak bisa membantu publik, bisa membantu masyarakat di semua tempat. Itu yang pertama. Kemudian isu yang kedua, perubahan iklim global. Jadi dengan kemajuan, dampak daripada kemajuan teknologi informasi, penggunaan mesin-mesin canggih, itu ternyata memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan kita. Jadi kondisi lingkungan kita perlu memperoleh perhatian yang serius, karena pada masa ini beberapa tahun belakangan, beberapa dasawarsa ini, iklim global mengalami perubahan yang cukup signifikan. Misalnya terjadi perubahan iklim yang sangat drastis di beberapa wilayah atau beberapa daerah di belahan bumi ini. Fenomenanya bermacam-macam. Yang paling mendasar sekali yang dekat dengan kita, misalnya banyak terjadi banjir, kerap terjadi banjir atau banjir bandang, kemudian terjadi tanah longsor, belum lagi ada kasus misalnya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dan pasti memberikan implikasi terhadap bagaimana keamanan, kenyamanan masyarakat di tempat-tempat tertentu, terutama di daerah-daerah yang ditengarai sebagai daerah-daerah rawan bencana. Demikian pun tentang kondisi misalnya sumber-sumber air bersih kita di setiap daerah atau di setiap wilayah. Kemudian bagaimana pH air tawar yang ada di daerah-daerah tersebut. Kemudian bagaimana kondisi sungai, aliran sungai di beberapa tempat di belahan bumi ini. Kemudian belum lagi pencemaran sampah plastik yang tidak hanya mencemari tanah tetapi mencemari juga aliran sungai.
kemudian mencemari pantai atau laut kita. Nah, ini dua isu ini merupakan dua hal yang perlu menjadi perhatian kita semua dimanapun kita berada. Karena ketika ini tidak kita tindak lanjuti, tidak kita buatkan kebijakan yang tepat, ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Nah, inilah dua isu yang harus segera kita tindak lanjuti bersama. Kita ulas misalnya, kita bahas aspek krisis moneter ini atau krisis ekonomi ini. Pada fenomena belakangan ini, dampak COVID ini yang menghantam tidak hanya anggaran negara, tetapi anggaran daerah dan anggaran keluarga di semua daerah, di semua tempat. Sehingga perekonomian bisa dikatakan stagnan, bahkan terjadi minus pertumbuhannya. Pada masa COVID ini, manusia seolah-olah dipaksa untuk kembali ke alamnya. Manusia yang biasanya adalah masyarakat urban di daerah perkotaan banyak yang kembali ke kampung. Nah, ini mencirikan bahwasanya alam itu memang mendorong manusia untuk kembali untuk menjaga semesta, menjaga alam. Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kita semua berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja akibat dampak COVID ini, tentunya yang masih bisa memberikan peluang adalah usaha-usaha kecil menengah dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada. Usaha-usaha itu biasanya yang kita lihat praktek di lapangan, banyak bermunculan UKM-UKM yang bergerak di sektor food atau makanan, bisa dia menjajakan itu secara konvensional, bisa dia melakukan penjualan dengan online. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita jaga, kita dorong, sehingga perputaran uang di tingkat lokal itu bisa bergerak. Pergerakan perputaran uang di tingkat lokal itu paling tidak akan bisa mengurangi dampak daripada COVID ini. Itu mungkin kegiatan pertama. Kegiatan kedua, masyarakat yang terutama yang kehilangan pekerjaan bisa mungkin kembali ke pertanian atau perkebunan, entah itu dengan cara menyewa tanah atau tanah orang lain, atau mungkin ada yang memiliki rekan sahabat yang memiliki lahan-lahan di tempatnya, bisa dengan sistem sewa, karena sepertinya banyak sekali tanah-tanah absente yang ada di tempat-tempat kita itu. Daripada tanah itu tidak digunakan, paling tidak itu bisa menjadi sasaran atau target untuk dikerjakan oleh rekan-rekan, sahabat, handetolan yang mungkin kehilangan pekerjaan. Karena dengan melakukan atau kembali ke sektor pertanian dan perkebunan itu, paling tidak ada kegiatan yang bersifat produktif daripada teman-teman harus berdiam diri akibat dari PHK tersebut. Nah, itu yang hal kedua yang bisa mungkin dilakukan oleh rekan-rekan handetolan yang mungkin kehilangan pekerjaan. Kemudian hal ketiga mungkin yang bisa dikerjakan adalah seperti kerja serabutan. Apapun misalnya keperluan rekan kita, teman kita, tetangga kita di sekitar kita, daripada rekan-rekan tidak ada pekerjaan, mungkin pandangan saya kerja serabutan adalah alternatif terakhir, sehingga bisa membantu perekonomian keluarga, dan secara tidak langsung juga akan membantu bagaimana geliat perputaran uang di satu tempat lokal itu bisa bergerak paling tidak perlahan daripada stagnan sama sekali. Nah, itu mungkin 3 hal yang bisa dicermati oleh kita semua di semua tempat, karena kondisi COVID ini menghantam semua daerah atau negara di belahan bumi ini. Kemudian isu kedua yang perlu kita stressing bersama, karena itu isu yang juga merupakan satu isu penting yang harus segera kita tindak lanjuti bersama, yaitu tentang perubahan iklim global. Karena pada dasarnya salah satu dampak kemajuan teknologi itu penggunaan mesin-mesin itu yang menggunakan bahan bakar, di mana mesin-mesin itu akan mengeluarkan gas buangan, kemudian penggunaan bahan-bahan plastik di dalam sektor
perekonomian, ini juga mengakibatkan tanah, air kita tercemar. Nah, tentunya dengan keadaan ini, bagaimana kita membuat kebijakan seperti misalnya di Pulau Bali, pemerintah Bali itu mengeluarkan perda tentang pelarangan penggunaan kantong-kantong plastik di tempat-tempat perdagangan, baik itu di swalayan, toko, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh kebijakan publik yang bisa membantu mengurangi pencemaran dari bahan-bahan plastik tersebut. Kemudian hal tersebut tentunya bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain. Kemudian juga bisa hal kedua yang dilakukan untuk memperlambat kerusakan atau kehancuran semesta atau bumi ini. Misalnya bagaimana kita melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang sudah gundul. Kemudian kita menjaga daerah aliran sungai kita, tentunya dengan regulasi-regulasi yang memberikan pelarangan terhadap pembuangan sampah yang sulit diurai oleh alam itu ke daerah aliran sungai kita. Kemudian tentunya penerapan regulasi tentang AMDAL itu kita perketat, kita pertegas lagi. Nah, itu dua hal atau dua isu yang saat ini sedang ramai atau perlu kita cermati bersama, sehingga kita semua bisa mawas diri, kita bisa memperbaiki kondisi kita bersama, dengan harapan tentunya pada masa yang akan datang kedua isu ini bisa kita tuntaskan, kita bisa carikan solusinya sehingga semesta ini bisa berumur lebih panjang. Demikian saya sampaikan dua isu yang sedang marak atau menjadi isu global ini. Semoga kedepannya kita bisa berbuat lebih baik untuk semesta kita. Selamat malam, terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.